Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya mengikuti Instamit Susur Dulu edisi Balikpapan Selatan. Salam kenal ya semuanya. Di sini perkenalan dulu, aku Elsa atau Elsewu, foundernya Instamit BPN. Kemudian di sini ada Kak Ocha dari Balikpapan Tempor dulu atau BPP dulu ya. Harusnya ada Pael, tapi Pael berhalangan karena cedera tadi pagi lari ikut run. Kemudian di sini ada Dea foundernya Surgang Balikpapan, dan ada Habil tim dokumentasi kita, SOPS ya, nggak pernah never. Terus apa lagi? Ya itu perkenalan. Oke. Biasanya kita jangan terlalu arahkan diri jalan, terus ada beberapa kita tuh melewati jalan umum jalan besar, jadi misalkan kita harus dipikir ya, jangan terlalu sih membahayakan diri kita sendiri. Terus kalau ada yang nggak enak badan atau mungkin apa ke mana saya. Ya, selamat sore. Tadi sudah dijelaskan oleh foundernya Instamit Elsa bahwa hari ini kita akan jalan-jalan susur gang di Balikpapan Selatan. Dari sini Balikpapan Permai ke Taman Makam Pahlawan dan lain-lain. Ini titik kumpulnya di Ripple Cafe. Ini di lantai atas. Bagus sih. Namanya susur gang ya kan. Jadi ya susur gang. Blusuk-blusuk di dalam gang di PP Balikpapan Permai. Ayo kaca cembuk. Jadi tiap kalau ada kaca cembuk kita foto bareng sama ya. Andalan sudah. Andalan, ada cermin. Fotoan dulu, ada cermin. Kamera siapa? Fotoan, ada cermin. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi. Sini cuma 19 orang sih. 19 orang. Tembusnya di iya, masuk di IG. Ya. Tembusnya di sini teman-teman, di sampingnya BSD. Lamanya mau kesini tapi tidak jadi ya kan. Akhirnya lewat Instamit susur gang Balikpapan Selatan bisa nih lewat sini. Keren. Teluk ini kan paret gede, larinya nanti ke laut sama. Lewat sini Ces, habis dari sana baru nyebrang ke sini, kita ke Pupuk. Selamat kita naik gunung Pupuk. Naik, Bu. Tetap kita harus hati-hati. Iya, Teman-teman, jadi kita sekarang berada di lokasi 1, Airport Taman Bahagia, yang sekarang menjadi PT Pupuk Kaltim. Jadi area ini semua sekarang jadi
dipupuk. Nah dulunya setelah habis perang, Belanda membangun makam untuk itu makam pahlawan. Jadi bukan makam umum, makam pahlawan untuk korban-korban perang dunia kedua dimakamkan di daerah ini. Seperti ada di buku, di buklet ada ya, di peta juga ada terlihat. Makamnya cukup besar, tapi nggak lama. Nah, tahun 49 makam itu dipindahkan. Jadi makam ini ada orang Belanda, ada orang Indonesianya juga yang menjadi korban perang. Itu rata-rata mereka yang bekerja di BPM, maksudnya orang lokalnya loh ya, kerja sebagai tentara Kenil. Ada juga yang kerja di rumah sakit dan rohaniawan. Lanjut jalan kaki lagi ke Stal Kuda. Mobil. Sampai Stal Kuda. Yang datang sekarang pertama ya. Kota lagi minta izin. Mobil, jangan pakai topi sombrero. Jangan bawa. Wisatawan lokal ini Pak. Ya, misi apa? Buklet itu ada fotonya, yang ada foto orang banyak itu duduk depannya. Jadi itu foto tahun 1950-an. Gedung ini dibangun tahun 1950-an. Dulunya adalah gedung Moprik. Moprik itu singkatan dari Mobil Brigade. Sekarang jadi Brigade Mobil ya. Jadi Brimob. Dibalik-balik aja berarti ya kan. Nah, berarti fungsinya dari zaman Belanda sampai sekarang adalah sama ya teman-teman. Nah, pengalihannya mungkin ya Brimob itu tahun berapa? Tahun 60-an ya. Jadi itu di foto yang itu masih ada polisi-polisi orang Belanda. Ini dibangun sekitar tahun 1950-an. Fungsinya memang dulu itu adalah sekolah untuk polisi. Ada kompleks sekolah untuk polisi. Nah, begitu jadi milik Brimob, fungsinya tetap sama, menjadi tempat sekolah polisi negara. Tapi sejak tahun 2025 tempat ini berubah, bukan sekolah polisi negara lagi, karena sekolah polisi negaranya pindah ke Jonggon. Tempat ini menjadi tempat transfer perwira Bintara dan perwira Brimob. Masuk ke lapas atau rutan. Jalan dari Stal Kuda, dari Brimob ke sini. Lumayan. Dia itu kosong, lapang, luas, ada gedung lagi. Jadi kalau ini masuk kita ya pintu ini, ada pintu keluar lagi. Nah dari pintu keluar itu ada gang, baru ada gedung lamanya yang ada pintu. Siapa yang pernah masuk sini, ada nggak? Ke penjara pernah? Kita ke gereja kali ya Els ya. Kalau saya ibadah dulu di dalam ada gereja. Itu ada pintu besi, ada ketokannya, baru ada jendela kecil. Ini siapa gitu kalau mau kunjungin. Saya kemarin bawa surat juga begitu. Nah itu yang gedung lamanya itu justru yang ada pintu kecil itu, dan pintunya itu juga, pintu besinya juga udah lama ya, persis dengan ada yang digambar. Nah kalau yang ini termasuk baru. Nah penjara ini sama dengan yang SPN tadi, dibangun sekitar tahun 1950-an. Pokoknya poinnya setelah Perang Dunia Kedua tahun 45, administratur Belanda, jadi masih dipegang administratur Belanda Balikpapan itu sebenarnya. Dia membangun ulang Balikpapan itu, termasuk gedung-gedung pemerintahan, termasuk rumah-rumah, termasuk kompleknya dia sendiri BPM. Itu sekitar tahun dibangunnya dari tahun 48 sampai bahkan ada yang selesai tahun 55. Jadi Ini kita mau naik angkot ke Taman Makam Pahlawan. Angkotnya ada 3. Yang besar di depan, yang besar di depan. Yang mas di depan. Yang besar di depan. Nomor besar di 1 depan. siapa? Ayo Kak Oca.
Pagi kami sekolah suka memang kok di pinggir duduk. Iya iya. Angin. Kok senang gitu loh ya anak-anak sekolah biar dilarang gitu. Satu. Kampus tadi jauh. Lumayan ya. Oh, ini memang buka terus. Oh iya kan? Iya, 24 jam. Apa? Parkir dalam aja. Nah, memang dibuka. Kalau orang mau ziarah, nggak usah ditutup. Datangin Pak Cucu, Pak Imdat. Oh, ada Pak Imdat di Pak sini. Imdat di sini. Oh, Jangan, Bapak. bongkar muat, bongkar muat. Bongkar muat, bongkar muat. Tunggu aja. Untuk kamar. Ayo masuk aja, Kak Ocha yang Ini lah ya. 5 menit ya, jangan lama-lama ya, supaya Iya, kita nggak karena kesorean pulang. Kita mau jalan kaki lagi ke bawah. Oke, sebut saja teman-teman. yang juga sangat sehat, teman-teman masih dalam semangat, terus juga kita dapat izin tadi ya untuk bisa melihat lebih dalam tentang Taman Makam Pahlawan ini. Mari kita sama-sama mengheningkan cipta sejenak kepada para pahlawan dan juga para tokoh yang dimakamkan di tempat ini. Tentunya mereka berperan sangat besar bagi sejarah yang terjadi di Kota Balikpapan. Semoga arwah mereka tenang di sana dan bisa melihat dan juga ikut menjaga secara astral kita semua yang saat ini menjadi warga Kota Balikpapan. Bapak Imdat itu kan memang orang angkatan darat. Nah, kemudian ada di Somber tuh bapaknya Ibu Sumaria, pernah dengar nggak yang ASDP? Daeng Toba. Tanah. Nah, Daeng Toba. bapaknya namanya Daeng Toba. Baru di perapatan Belanda 1 lain lagi, jadi ada 7 kelompok. Nah, anak Acil ini ketangkep sama Belanda, ditangkap. Jadi dia itu buron lah. Mengunjungin makamnya Pak Imdat. Pak Imdat di sini. Kenapa? Kok pada ngadu semua ini? Assalamualaikum Pak. Eti. Ada yang ngikat dulu baru diganti jalanannya, Pak. Pak Eti Smart FM. Pak Eti sebagai Masuk di gang di depannya Taman Makam Pahlawan, nanti tembusnya di Bandara Lama. Susah jawabnya kan. Ini tembusnya nanti di Bandara Lama Sepinggan. Begitu makan langsung tadi kencing. Setiap ada cermin,
Setiap ada cermin, setiap ada cermin. Bukannya si Mas ini aja nih jadi pajak. Setiap ada Mas cermin. ada mana? Asik. Tambah lagi. Ada kayu-kayu coklatnya. Bagus loh sini. Jadi bikin rame ya. konten. Jadi rame ya. Sambil jalan kan, shoot dari belakang, lagunya White Power. Jadi rame. Sedih banget. Teman-teman, ini lokasi kita terakhir. Tapi kita nanti sebentar mau sempet ke patung Dayak yang Ya. di pertigaan. Oh, Nanti kita Mau sempat. ya? Ya, Mau itu ya? itu bonus aja ya. Hanya foto aja. Ya, foto aja. Jadi teman-teman, ini adalah gerbang airport Sepinggan yang lama. Jadi sekitar di bawah tahun 95 ya. Kalau 94 aku masih masuk lewat sini, saya masih masuk lewat sini 94. Nah, semua itu kalau mau ke airport harus lewat sini. Terus jalan Gunung Bakaran tuh dulu belum ada. Jalan Gunung Bakaran tuh masih jalan setapak, tapi tidak mau landing atau mau take off kita harus tetap karena ada portalnya. Begitu pesawatnya sudah pergi baru portal dibuka, lanjutlah kita. Nah, ini keluarnya di depan Auri. Ada kan? Depan Auri itu ada jalan. Iya, iya, ada yang Nah, gang itu kan. Itu kan lurus tuh kalau Iya, ditarik. lurus. Jadi Oh. jalan Gunung Bakaran itu tuh memutar begini. Berarti itu belum ada bandara lama yang sebelah bandara baru itu. Iya, bandara baru itu baru itu belum. Bandara lama itu malah gedungnya di sini cuma kecil. Oh. Gedung lama ya ada yang di foto itu. Terus dia renovasi sekitar tahun 96 97, jadinya yang itu yang ada ukiran-ukiran. Iya, Itu bandara. 96 97. Nah, baru 2013 atau 2014 dibangunlah yang seperti sekarang. Jadi udah berapa kali bangun. Nah, airport ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1930-an. Jadi BPM tuh merencanakan punya airport sendiri. Dia mulai proyek itu, tapi kan kalau mau mulai proyek airport kan dia harus Buka. bikin lahan dulu, bikin ininya, gedungnya dia belum bangun, tapi sudah ada kayak treknya. Nah, dia memakai vendor mereka, kontraktor mereka itu dari Jepang. Disitulah mata-mata Jepang itu masuk untuk membaca kekuatannya Belanda di Balikpapan. Seperti itu ceritanya. Nah, Salah. nah kemudian ada orang Jepang loh di situ. Oh, Siano. Untuk pesawat-pesawat tempur mereka kan. Nah, setelah Sekutu masuk, ini salah satu, dan Manggar yang lebih, karena Manggar tuh udah jadi airport duluan ya, tahun 30-an Manggar itu airport militer dan komersil. Jadi kita orang Balikpapan tahun itu tuh berangkatnya malah dari sana. Di sini belum jadi apa-apa karena belum ada, dia baru buka lahan tapi belum jadi gedung dan segala macam. Nah, setelah perang, semua pesawat perang yang aneh-aneh itu mereknya Liberator apa segala itu parkirnya di sini tahun 45. Yang sampai saat ini masih terbang itu kan. Douglas kemarin baru datang. DC-6. Nah, Douglas itu dulu pesawat, ada pesawat tempur, ada pesawat ini juga, komersil juga Douglas. Nah, kemudian nasionalisasi tahun 60 diserahkan kepada Angkasa Pura. Namanya hari itu masih Angkasa Pura. Kayaknya kita Angkasa mau Pura itu didatengin dulu di Kemayoran pusatnya. Kayaknya mau didatengin deh. Sekian perjalanan kita hari ini bersama Instamike Balikpapan Tempo dulu menyusul gang di Balikpapan Selatan. Ini lokasi terakhir di lapangan terbang atau bandara lama Sepinggan. Ini udah jadi spot wisata nih buat warga Balikpapan yang mau lihat pesawat naik dan turun. Di sini nih sudah mulai ramai. Udah ada bulan. Oke, sampai ketemu di jelajah gang, susur gang berikutnya dan jelajah Balikpapan berikutnya. Kita balik naik angkot lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nanti kita mulai lagi dari Balikpapan. Susur gang atau jelajah Balikpapan. Oh, ini ada perumahan. Iya, tidak Rumahan. Oh, ini tanahnya Yuti. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai
sampai jumpa lagi. Selesai. Akhirnya sampai di kafe.